Hidup adalah sebuah perjalanan pembelajaran, maka bukan seberapa lama dan jauhnya perjalanan, tapi seberapa bahagia kita menjalani. Setuju ya? Seberapa apa tadi? Bahagia kita dalam menjalani. Pertanyaannya, kita beraktivitas di LTE Cruise sudah bahagia? Bahagia sekali. Dari wajahnya senyumnya ini senyum-senyum penuh kebahagiaan memang. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Oke, syarat yang pertama nanti ya, kita akan sharing bersama. Nanti yang belajar kita itu apa, Mbak? Mister apa Miss? Dipanggil Miss ya? Mister sama Miss ya? Miss apa? Kita itu apa, Miss? Kita itu antara kau dan aku. Iya. Antara engkau dan berarti ada orang ketiga. Ya. Oke. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kita itu aku plus kamu sama dengan kita. Kalau sudah kita jangan sampai ada kata dia. Asli. Setuju? Setuju ya? Dianya itu orang ketiga. Tapi kalau dianya huruf besar, Allah Subhanahu Wa Taala Tuhan kita, dimanapun kita pasti ada Allah. Betul betul. Tadi saya nggak mau dipanggil Ustadz ya, karena saya memang bukan Ustadz, apalagi Ustazah ya. Karena dari temanya kita menjelang Ramadan, nanti makanya saya berpakaian agak sedikit bau-bau Ustadz ya. Bau-bau Ustadz, bukan Ustadz bau ya. Oke, sudah bahagia semua kakak? Saya panggil kakak aja ya. Ya, dan bapak-bapak tambah muda pak ya, betul pak? Oke. Sudah bahagia semua kakak? Mau tambah bahagia? Silakan hitungan ketiga, tengok kanan kirinya dikasih senyuman temennya ya. Belum dihitung kak? Belum dihitung kak? Kak? Ini kayaknya pengundangan. Belum dihitung. Oke siap ya, 1, 2, 3 silakan tengok kanan kirinya. Pertanyaannya, gimana setelah melihat senyum sahabatnya? Serem. Oke, kayaknya masih malu-malu ya. Sekarang angkat tangan kanan, oke, monggo. Kurang tinggi, sampai aromanya kecium. Oke, hitungan ketiga, tengok kanan kiri sambil bilang hai gitu ya. Silakan kamera. Sebentar, belum hitung mas, sabar. 1, 2, 3. Hai. Ya Allah, senyum sahabat tuh gila nih. Understand ya gila nih ya? Iya. Oke, alhamdulillah. Kenapa kok kan harus tengok kanan kiri dikasih senyuman sahabatnya? Karena kebahagiaan harus kita bagikan. Setuju? Kalau kebahagiaan kita miliki sendiri, bahagia cepat habis. Tapi kalau kebahagiaan kita bagikan, semakin banyak orang yang bahagia, kita yang membagikan semakin bahagia. Sekali lagi angkat tangan, please, senyum yang paling indah buat sahabatnya. 1, 2, 3. Hai. Tepuk tangan untuk semuanya. Oke, sebelum saya mulai, kita lihat video berikutnya dulu ya. Bukan senam pimpin, Pak. Kita lihat. Sudah pernah lihat ya? Oke, belum. Ya sudah, biar lagi ya, yang belum kita lihat ya. Oke. Oke, tepuk tangan semuanya. Oke, saya tanya dulu ke Mister ini ya. Mister siapa? Melki. Silakan Mister Melki. Dari video tadi apa yang kira-kira jenengan bisa ambil? Dari video tadi saya lihat teamwork. Meskipun kita banyak kerjaan, tapi kalau misal dikerjakan bareng-bareng aman jadi. Tepuk tangan.
Satu miss-nya, miss yang paling cocok. Kerudungnya pink ya? Bukan? Warnanya apa? Oh iya, cinta memang buta. Yes. Masuk ya, masuk ya. Boleh. Silakan. Yang saya lihat di video tadi adalah dimanapun kita berada, kalau kita bekerja sendiri itu hasilnya tidak bisa kita rasakan dengan maksimal. Tapi kalau kita bekerja dengan teman-teman bersama-sama, kita bisa menyelesaikan dan menghadapi segala masalah. Oke, tepuk tangan. Nah, Rasul 3 kali ya? Masnya ini ya? Kenapa? Bukan kenapa enggak? Iya. Kenapa? Saat kita bersama-sama, kita akan berani menghadapi suatu masalah dan menghadapi apapun. Oke, tepuk tangan. Mister Melki kenapa? Waktunya di rumah ya? Oke, alhamdulillah Mister Melki. Semangat sekali Mister Melki ya. Yang mana? Oh ini. Maaf Mister. Oke. Kita lanjut. Ada tulisan apa kakak? Tes. Jadilah pembelajar. Bawahnya apa? What the meaning every time? Betul nggak pronunciation saya? Saya pronunciation Sunda ya. Every time gitu ya. Terus bawahnya everywhere. Jadi kapanpun, dimanapun. Kapanpun dan dimanapun kita wajib menjadi pembelajar. Setuju? Karena Tuhan kita selalu memberikan ilmunya kapanpun dan dimanapun. Bahkan ada istilah Arab itu mengatakan gini, ungdur makola walatan dur mankola. Lihatlah apa yang dibicarakan, jangan lihat siapa yang berbicara. Setuju? Berarti kita bisa mendapatkan ilmu dari siapapun, kapanpun dan dimanapun. Kalau kita mau belajar dan attention, apa? Apa attention? Perhatian. Ini benar apa enggak bahasa Inggrisnya? Mohon dikoreksi ya. Kalau salah dikoreksi. You learning everything if you pay attention. Betul? Oh betul ya. Artinya apa? Saya takut soalnya. Kamu bakal belajar sesuatu kalau kamu mau perhatian, memperhatikan. Karena segala apapun yang terjadi di dunia ini, di situ ada ilmunya. Setuju Bapak Ibu? Nah makanya guru-guru hebat itu bukan yang semangat ketika belajar, yang mengajar, tapi juga dia semangat terus ketika belajar. Maka tadi ya kata Pak Hari ya? Pak Hari ya. Kita ngeluarin terus, harus ada juga yang dimasukkan. Gitu ya Bapak Ibu ya. Insya Allah hari ini kita akan belajar bersama. Tepuk tangan untuk kita semua. Pertanyaannya, kira-kira saya lagi di mana ini? Lembang. Ada yang tahu? Di alam. Alamat ya? Alam. Astagfirullahaladzim. Ya, ini kalau kakak-kakak pernah ke Kepung, pernah ada satu bukit yang indah namanya Bukit Ongaan, betul. Pernah ke sana? Nah, kita hiking bareng ya Pak ya? Siap ya, sambil goes ke sana. Bukit Ongaan gitu ya. Oke, ini ya, hidup adalah sebuah perjalanan pembelajaran. Bukan seberapa lama dan jauhnya perjalanan, tapi seberapa bahagia kita menjalani. Jadi bukan lamanya, jauhnya rumah kita dari sini, tapi seberapa bahagia ketika kita belajar atau mengajar di sini. Pertanyaan tadi ya, sudah bahagia semuanya? Karena sesuatu yang kita lakukan dengan bahagia, selelah apapun gak bakal terasa. Setuju? Pertanyaannya, saya lagi di mana? Tokyo. Purwodadi. Purwodadi. Di Turki ya. Turki tahu Turki? Ya, Turus Kidul ya. Burah sana. Mbak, kok percaya aja banyak. Oh ini miss yang paling polos ya. Oh, iya. Lanjut ya. Karena dikasih waktu cuma berapa menit, Mr. Arif? 30 menit. Biasa saya pembukaan setengah jam loh. Perkenalan setengah jam. Materinya 5 menit nanti ya. Alhamdulillah. Sehabisnya aja ya. Nggak apa-apa. Kita sampai
berbuka puasa ya kan nanti. Oke, kesempatan pertama sudah bahagia semuanya? Oke, tadi ya kenapa harus bahagia? Karena sesuatu yang diterima dengan hati bahagia itu sulit untuk terlupa. Ya, siapa itu? Karena sesuatu yang diterima dengan hati bahagia, dengan bahagia sulit untuk terlupa. Setuju? Setuju, Chan. Yang mana yang ini? Iya. Karena Ya, karena bahagia tadi. oh iya siap. Begitu juga kita ketika belajar atau mengajar, maka kita harus bahagia. Karena supaya sesuatu itu diterima dengan hati bahagia, gak bakal cepat lupa. Kita mengkondisikan kelas kita dalam keadaan bahagia terlebih dahulu. Nah, kita nggak bisa mengkondisikan bahagia kalau kita yang mengajarnya tidak bahagia. Maka kebahagiaan itu nomor satu ketika mengajar ya. Lanjut, biar cepat karena 30 menit. Yang kedua, kita bahagia bukan karena keadaan semua indah, tapi karena kita bisa melihat keindahan di setiap keadaan. Setuju? Wow, tepuk tangan dong. Boleh. Ini quote ini saya dapatin ketika bermalam di Gua Hiro ya. Lanjut, seru Pak ya? Seru. Seru Pak? Wah siap, oke, sudah mengeksplor ke diri ya. Kesepakatan kedua, hadirkan hati. Oke, Mr. dan Miss yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kenapa kok hadirkan hatinya? Karena sesuatu yang disampaikan dengan hati akan masuk ke dalam hati dan akan terus memotivasi. Nah kakak-kakak, bunda-bunda, Miss dan Misternya ketika mengajar kok nggak pakai hati, nggak bakal masuk ke hati penerima yang kita ajar. Betul? Nah, ketika mengajar harus gunakan hati juga. Gitu ya? Sudah hadir hatinya semua? Belum, Pak. Sudah? Belum? Nyantol di mana, Mas? Di bawah. Kan separuh aku, kamu iya. Aduh kok saya jadi salah tingkah nih. Lanjut ya, biar cepet. Tahu lagunya Aman Ben? Tahu lagunya Ben? Tahu ya? Jangan sampai hari ini saya jauh-jauh dari Tangerang datang ke kampung Girs ini, yang ada di hadapan saya cuma raganya saja, tapi hatinya di luar sana. Tahu lagunya Aman Ben? Aku punya ragamu. Sakit apa sakit? Sakit, Miss. Miss di sini yang udah nikah angkat tangan. Yang udah nikah? Oke. Mbak, udah belum? Belum. Miss siapa? Miss Alanda. Kalau panggilnya papa apa dedi? Apa ayang? Ayang. Yang? Ayah. Kalau ayah pulang ke rumah, yang datang itu cuma raganya, tapi hatinya nyantol di sana. Sakit apa sakit? Biasa aja. Ya nggak jadi dong kita. Oh, udah terbiasa disakiti, ya Allah. Ini temanya bukan motivasi tipok ini, curhat dong kan? Gitu. Ini bukan Mama Dede. Iya, Papa Dede. Oke, Kang Rama. Oke, kita nyanyi bareng-bareng 1, 2, 3, kita nyanyi bareng-bareng ya. Sekarang aku punya ragamu, belum berbohong, ku rela kau dengannya. Tapi rela Mbak, dia bahagia dengan yang lain? Tidak. Oke, ada yang bisa baca? 1, 2, 3. Aoi, Era, Kerep, Cipes ya? Betul? Oh, Bapak tepuk tangan. Berhak dapat hadiah Pak ya. You are very special. Tepuk tangan untuk orang-orang spesial di sini. Kenapa saya bilang spesial Bapak Ibu semuanya, Mr. dan Miss yang dirahmati Allah? Karena kita diciptakan oleh Tuhan kita spesial. Gak ada yang sama persis kayak diri kita di dunia ini. Betul? Bahkan sekembar-kembarnya anak kembar pasti ada yang beda. Contoh anak adiknya pendiam, kakaknya gak mau diam, ya gak? Karena semua diciptakan spesial oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jadilah versi terbaik dalam diri kita. Tepuk tangan. Saya kayak dikejar-kejar nih buru-buru jadinya. Cuma 30 menit soalnya. Lanjut aja ya. Oke. Syarat yang ketiga ini, fokus dan antusias.
Iya. Angkat tangan kanan coba. Bisa ditempelkan di pundak temennya sebelah kanan. Iya. Kalau nggak ada punya pundak, nggak punya pundak. Kalau nggak ada temannya pundak sendiri ya mas. Nah, gitu ya. Ini mas. Nah, gitu ya. Ikuti kata-kata saya. Bestie. Kurang keras dong. Bestie. Yang keras suaranya bukan pukulannya ya. Jangan ada dendam di antara kita ya. Adanya kasih sayang. Bestie. Bestie. Konsentrasi ya. Materinya. Mau dimulai. Yang semangat. Terima kasih. Tepuk tangan. Angkat tangan kiri. Pembalasan lebih kejam dari pembunuhan. Ya, tapi semua agama melarang yang namanya balas dendam. Bahkan Rasulullah itu mengajarkan kita membalas kejahatan dengan kebaikan. Kalau temannya tadi pukulnya kenceng, sekarang oke, tangan kiri tempelkan, ikuti kata-kata saya lagi. Bestiku juga yang baik hati. Terima kasih atas pengingatnya. Aku bangga sekali. Bangganya kurang lebih bangga punya bestie sepertimu. Sudah baik, manis, imut nggak nih? Berpelukan. Kok banyak pas pukul ke sini, pas pukul ke sana? Ya mas ya, pas pukul ke sini belumnya ke sana ya. Sudah fokus? Sudah antusias? Oke, lanjut ya, biar cepat. Oke, ada istilah mengatakan melakukan yang terbaik saat ini akan menempatkan kita pada tempat terbaik pada saat berikutnya. Lakukan segala sesuatu dengan sebaik mungkin, semampu yang bisa kita lakukan. Insya Allah tempat yang terbaik juga akan kita dapatkan. Lanjut, ada istilah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Ya kan baru kenalan tuh Pak. Saya kasih waktu cuma 30 menit ya sama soal ini. Ya, tak kenal maka tak sayang. Kata siapa Mbak? Aku belum kenal tapi udah sayang ya. Saya Abdurrahman, asli Tangerang, 24 Juni 19 titik Pak ya. Kira-kira berapa? 19? 45? Ya Allah. Itu Indonesia Merdeka Pak. Berapa Pak? 80? 88? Ada yang lebih muda lagi? 2000? 19? 91 ya Mbak, saya transfer ya. 1987. Sudah tua apa masih muda? Makasih Mas. Saya alumni Ponpes Al-Iman Ponorogo, alumni Akademi Trainer Jakarta, alumni Sekolah Amil Indonesia Jakarta. Alhamdulillah sekarang aktivitas di sini gitu ya. Tepuk tangan dulu dong. Ada yang tanyakan? Maaf yang Bapak ya, saya sudah punya istri. Istri baru 1, anak sudah 3 ya, alhamdulillah. Istri baru? 1. Jatahnya berapa tuh Pak? 4 ya. Nah yang mau berteman silakan, ada Facebook, ada Instagram Kang Abdurrahman, R-nya 2 nggak pakai Wahid Pak ya. Kalau akhir saya biasanya saya di Facebook ada di Saung Sinalo. Katanya Pak Ari sudah men-searching ya. Sopo wong iki gitu Pak ya. Ternyata alhamdulillah Pak ya, kita bisa silaturahim bareng-bareng. Gimana? Bukan. Oke lanjut ya. Oke. Kalau di Jawa ini namanya apa? Bangjo. Abang sama hijau. Kasihan warna kuning dan sebutinnya. Kita sebagai guru juga harus berlaku adil. Jadi lain kali kalau janjian ketemuan, ya bilang aja, aku tunggu dirimu di Bang Joni, abang hijau, kuning. Tapi lebih kasihan warna apa, Mister? Miss? Lebih kasihan warna apa? Hitam. Emang ada? Enggak, warnanya yang dulu. Abu-abu. Ini apa lagi nih? Kayaknya belum sarapan dari pagi ya. Yang lebih kasihan warna hijau. Kenapa? Iya, lama-lama ditungguin, sudah datang ditinggalin.
Oh iya. Ini kalau lobby hijau bisa ngomong, aku tuh gak bisa diginiin. Oke ya. Sudah siap dimulai? Oke, lanjut ya. Oke, karena kehidupan kita setiap individu bermacam-macam, betul ya? Kenapa disebut super team? Karena di antara satu dan yang lainnya menjadi seorang yang super, betul. Dan tim yang hebat bukan kumpulan individu-individu yang sempurna, tapi kumpulan apa? Kumpulan individu yang menerima kekurangan individu lainnya dengan cara yang sempurna. Tepuk tangan. Kenapa kok Miss siapa? Ya, Miss Aci. Aji, Miss Aji dengan Miss Alanda itu berbeda. Kenapa? Karena supaya saling melengkapi. Betul. Iya, kalau sama nggak mungkin bisa saling melengkapi. Berbeda itulah akhirnya kita bisa saling melengkapi. Betul. Ada bagian ini yang ahli di sini, ya, maka saling melengkapi. Itu disebut dengan super team. Oke, karena itu tugasnya adalah sekarang sebutkan warna berikut ini. Siap? Dengan cepat dan keras. 1, 2, 3. Oke, 1, 2, 3. Oke, 1, 2, 3. Oke, yang keras ya. 1, 2, 3. Nah, siapa yang bilang hijau? Kalau kata bahasa Jawa, wis banter keleru. Sudah kenceng salah lagi. Hijau apa biru? Merah. Tadi kau bilang apa? Hijau. Dengan bangganya ya, hijau. Di belakang ada yang nahan mehi gitu. Warna baru ya di LTE ya. Mehi, perpaduan antara merah sama hijau. Oke, konsentrasi. 1, 2. Hitam. Belum. 1, 2, 3. Iya, agak lola sedikit ya. Ucok. Warna baru lagi ya di LTE. Ungu sama coklat disatuin ya. 1, 2. Nungguin ya. 3. 1, 2, 3. Ada yang kelepasan hit. 1, 2, 3. Oke, ternyata kita sebagai pengajar ataupun apapun itu di posisi kita harus responsif terhadap perubahan. Karena kini zamannya bukan lagi yang paling kuat yang cerdas, tapi yang paling susah itu yang apa? Yang responsif terhadap perubahan. Angkat tangan kanan, pegang pundaknya sebelah kanan, ikuti kata saya. Besti, yang responsif ya. Atas perubahan. Terima kasih Besti. Tepuk tangan. Lanjut. Ini ya. Kira-kira apa yang ada di dalam pikiran kita ketika mendengar kata bekerja? Apa Bunda? Mister? Tanggung jawab. Oke. Terus? Capek. Oke, capek bener ya dimulai kerja. Kalau nggak capek nggak kerja namanya, betul nggak? Ya. Apalagi kira-kira? Belajar. Wih, tanggungan. Ya, wajah-wajah penuh tanggungan. Penuh cicilan ya. Kayaknya baru tadi pagi dan terima udah hilang ya. Astagfirullah. Ya, setiap kita merespon kata-kata bekerja berbeda-beda ya. Ada yang seperti ini ya kan. Mungkin ada yang berbeda, ada yang membayangkan capek tadi ya, lelah, tapi juga ada yang membayangkan tersenyum dan bersukacita. Bagaimana dengan kita? Gitu ya. Lanjut. Tahukah kita bahwa apa yang kita rasakan terhadap pekerjaan sangat mempengaruhi kebahagiaan. Bagaimana tidak lebih dari 50% waktu kita dalam hidup kita dihabiskan untuk bekerja. Betul ya? Maka udah 50% beraktivitas bekerja, kok kita nggak bahagia dalam melakukannya, ya, akan menjadi beban. Maka lakukanlah dengan bahagia tadi ya. Oke, ini ya. Nah ini, maka kita merasa banyak pikiran, banyak tekanan, bahkan bisa jadi beban. Nah, tapi jika pekerjaan itu kita lakukan dengan sepenuh hati, ya, walaupun harus menguras energi, kita akan merasakan ada kepuasan tersendiri. Kita akan melakukannya dengan bahagia. Kayak, pencapaian saya nih, gitu ya. Next, biar cepat. Apapun pekerjaan kita, kerjakan sesuatu karena bermakna, bukan hanya asal kerja.
Karena bekerja bukan hanya sekedar mencari nafkah, tapi bekerja adalah bagian dari ibadah. Masya Allah. Berarti kita setiap detik ketika kita lagi bekerja juga lagi ibadah. Kalau lagi ibadah berarti harus khusyuk, betul ya? Harus tenanan, nggak boleh asal-asalan. Maka lakukanlah tugas kita dengan tenang. Lanjut. Nah, ini 3 aspek ya. Kita percepat aja. Cara pandang kita dalam memandang pekerjaan adalah ibadah. Sudah ya? Terus kehidupan adalah kesempatan membantu orang lain. Kita membantu murid-murid kita untuk sukses, betul ya? Nah, itu adalah kesempatan luar biasa kita. Anak murid kita kalau sukses berkat ilmu yang kita sampaikan, wah mengalir terus pahalanya, insya Allah. Amin ya robbal alamin. Yang ketiga, siapa menanam dia akan menuai. Man yajro yahsud. Siapa yang menanam akan menuai. Contoh kita lihat video ini ya. Berapa menit lagi, Mas Arif? Setengah jam lagi. Nambah maksudnya. Coba kita lihat. Saking bapak, lapor niki. Bapak Yaya, bapak Yati. Nggih. Didamel nggih, Pak? Nggih, matur nuwun nggih. Nanti tak kesampaian. Tak yakin ya. Nopo niki, Pak? Dia pun tak kesampaian, nomor yakin iki ya. Oh, nggih, nggih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak, Pak, kok Pak Minto? Apa iki? Kok karo jare matur suwun ya. Oh, minta. Ya. Ya. Tepuk tangan dulu. Sekarang tangan kiri, oke, pegang pundak teman sebelah kiri. Pokoknya gerak-gerak terus sama saya ya. Saya biasanya outbound Pak sebenarnya ya. Saya juga di mobil sebenarnya bawa alat outbound loh. Mau langsung kita mainin? Arah tangan kiri, pegang pundak teman sebelah kiri. Ikuti kata-kata saya. Besti. Mengajar itu adalah menanam kebaikan. Insya Allah pahalanya kembali kepada kita. Yang semangat ya Besti. Tepuk tangan. Oke ini ya, gak usah dulu ya. Kelamaan nanti karena setengah jam sendiri. Apakah kita bisa sukses jika hanya sendirian? Apa kita bisa sukses jika hanya sendirian? Tidak. Oke, hitungan ketiga bisa berdiri ya, boleh ya? 1, 2, 3. Oke, kita akan melingkar. Nanti dari belakang bisa dipoto ya Mas ya. Karena laporan saya ke ini saya manajer saya mau teamwork, nah, harus bentuk lingkaran nih. Mau Pak gabung sini? Kita melingkar. Mungkin agak kesini aja ya, biar nggak tersandung makanannya. Monggo Bu. Kenapa? Masalah. Oh masalah.
Kayak wes mau bang. Mr. Melki, sabar ya wes. Oke, alhamdulillah. Oke. Saya boleh ke tengah dikit ya. Oke. Yang ini biar nggak terlalu ini geser aja mbak, mungkin Safanya. Biasa kan orang desa manggilnya Aqua ya, padahal mereknya saking terkenalnya. Tapi di tempatku banyak gelas. Mana tuh pak rumahnya? Oh Lamongan, baju gelas ya, baju gelas. Oke, alhamdulillah Bapak Ibu semuanya yang Allah SWT di ujung pengacara, ingat hidup seperti seni lukis tanpa alat penghapus. Oleh karena itu kita lukis yang baik saja. Oke, dalam kesempatan terakhir ini saya berterima kasih banyak sudah diberikan waktu untuk belajar bersama. Tadi ya yang belajar kita, saya juga belajar, Bapak Ibu semua juga belajar. Semoga lain waktu kita bisa berjumpa lagi. Amin ya robbal alamin. Boleh diangkat tangan kanannya, pegang pundak tubuh sebelah kanan. Asyhadu. Enggak login pak, tenang pak. Tenang, enggak ada yang login kok mas. Tenang. Oh mas ya. Langsung login. Angkat tangan kirinya juga, seperti dua-duanya gini ya. Nah, oke. Awas salah pegang ya, awas. Oke, saya minta Pak Sinten yang Pak Arim ya, Pak Arim untuk megang mic, ya Pak Arim untuk. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman semua, sahabat-sahabat saya. Tadi saya bilang teman-teman saya, sahabat saya, anak-anak saya semua. Kita di sini membuat lingkaran seperti ini, itu ada tanda bahwa tadi telah dijelaskan oleh Kang Abdurrahman, bukan Wahid ya, tapi Kang Abdurrahman tadi telah menjelaskan banyak hal sebetulnya, banyak ilmu sebetulnya yang tadi dikasih sama Kang Abdurrahman. Tapi di sini anak-anakku semua, sahabat-sahabatku semua, kita melingkar di sini adalah ini tandanya lah kita adalah satu tim. Ya, jadi suka dan duka inilah kita. Inilah kita, yaitu di satu lembaga namanya LT Kursus Partai Kediri. Ya, jadi satu ya kita ya kamu, kan gitu tuh ya. Jadi satu. Jadi di sini ada kelebihan dan ada kekurangan. Itulah kita, kan gitu ya. Jadi di sini kita bersama-sama menyatukan niat kita, ya. Di sini juga disaksikan oleh Kang Abdurrahman beserta teman-teman semua di sini. Cuma satu kata buat saya sebagai orang tua, sebagai penanggung jawab dari kalian semua di sini, kalau ada kata-kata yang kurang enak, yang kurang didengar, kayaknya sakit hati kepada kalian semua, sekali lagi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya nggak ada maksud apa-apa. Saya itu sayang dengan kalian. Ya, tadi juga dijelaskan oleh Pak Kang Abdurrahman bahwa kalian di sini adalah niatnya satu. Ya, kalau memang itu kalian ngajar di sini, belajar niatnya adalah ibadah karena Allah Subhanahu wa taala, insya Allah semua langkah-langkahnya itu ada keberkahan. Ya, ada keberkahan. Capek kita ada berkahnya. Tadi kan jelas bekerja kita itu ada berkahnya. Maka untuk itu sekali lagi saya sebagai penanggung jawab sekaligus sebagai orang tua kalian di sini, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Insya Allah dengan niat kita saling memaafkan di sini, insya Allah hapuslah semua dosa-dosa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena hanya itu yang bisa, yang hari ini kita bisa sama-sama mengeluarkan kata-kata ini buat kalian semua. Kalian adalah anak-anak saya. Ya, kalian adalah keluarga saya. Tanpa kalian kita nggak bisa apa-apa. Tanpa kalian RT itu nggak ada apa-apanya.
Ya, maka dari sini saya mohon kepada kalian, bukalah pintu hati kalian untuk memaafkan saya dan maafkan kalian bersama, kita saling memaafkan untuk menuju bulan yang penuh barokah ini. Insya Allah nanti kita mengakhiri bulan memasuki bulan Ramadan ini, kita nanti sama-sama ikhlas, sama-sama ini hari kita membangun diri kita supaya kita, ibadah kita, langkah-langkah kita untuk menuju ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Di sini kita bukan cuma hanya satu yang pintar, tapi bukan ada beberapa yang kurang, tapi inilah kita menerima kekurangan dan kelebihan semua. Inilah LT Kus para kediri. Untuk itu sekali lagi saya selaku orang tua buat kalian mohon maaf apabila dalam tingkah laku saya, dalam perkataan saya menyinggung dari kalian semua. Sekali lagi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mungkin itu ucapan dari saya. Juga saya umur sudah di atas 50 tahun. Kalau kita ikutin sunnah cuma 63 tahun. Kita juga tinggal menghitung hari saja. Tapi kalau namanya kematian itu nggak tua, nggak muda, pasti akan kita lalui semua. Akan kita lalui semua. Dan kita hidup di dunia ini adalah ujian. Ya, kita banyak diuji. Ini hari diuji dengan teman-teman kita, sahabat-sahabat kita. Tapi bukalah pintu maaf yang sebesar-besarnya kepada kita semua. Kita adalah satu. Kita adalah hamba Allah yang nanti juga akan kita pulang kepada Allah. Akan pulang. Maka di dalam kepulangan itu kita harus mengambil pelajaran yang sudah kalian belajar dengan anak-anak kalian, dengan sahabat-sahabat kalian. Disinilah LT Cruz paling kecil. Sekali lagi teman-teman, saya mohon maaf kepada kalian. Kalian adalah anak-anak terhebat saya. Tanpa kalian saya nggak ada apa-apanya. Tanpa kalian LT nggak bisa seperti ini. Kali lagi, insya Allah Allah mendengar apa keluh kesah kita. Allah mendengar apa semua doa-doa kita. Insya Allah kita harus memaafkan pada semuanya. Ya Allah, ampunlah dosa-dosa hamba, ampunilah dosa-dosa anak-anak hamba, ampunilah dosa sahabat-sahabat hamba. Hanya Engkau lah tempat yang kami tuju. Hanya Engkau lah ya Rabb. Bimbing hamba ya Allah, bimbing hamba untuk selalu mengingat kematian, sehingga setiap hari, setiap detik kita selalu mensyukuri nikmat yang Engkau berikan kepada hamba ya Allah. Ya Tuhan, ya Allah, untuk menghadapi bulan Ramadan ini ya Allah, ampunilah segala dosa yang hamba lakukan ya Allah, baik sengaja maupun tidak sengaja, kepada saudara-saudara kita, baik yang satu akidah maupun yang non akidah. Kita memang gak sama, tapi kita dipersatukan oleh bangsa kita, yaitu Indonesia. Untuk itu tidak ada kata-kata yang perlu saya utarakan kepada kalian, anak-anakku, sahabat-sahabatku, teman-temanku yang saya cintai. Hidup kita bersama-sama
bermunajat kepada Allah. Semoga Allah detik ini juga, hari ini juga, bulan yang menghadapi bulan Ramadan ini, semoga keberkahan milik kita semua. Amin. Ya Rabbal Alamin. Saya akhiri dengan alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa yang perempuan sama perempuan saling salaman, saling minta maaf ya. Karena memaafkan kesalahan saudaranya menjelang memasuki bulan suci Ramadan adalah sunnahnya Rasulullah SAW. Saling memaafkan. Kalau pom bensin bilang mulai dari nol. Sudah saling memaafkan. Karena sesuai tema kita menyebut bulan suci, maka hati kita pun harus kembali suci. Segala dengki, iri, mungkin sakit hati, di hari ini kita sucikan agar benar-benar menghadapi bulan suci ini hati kita benar-benar suci, sudah saling memaafkan. Alhamdulillah Bapak Ibu, Mister dan Miss yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya pengen banyak sekali untuk berbagi. Apalagi kemarin ya, ketika saya di tahun 2024 ini diamanahkan sebagai Direktur Ibu PJ Basnas Yakindo. Awal pertama yang saya ucapkan adalah ketika pelantikan ya, saya bilang saya nggak bisa jalan jika hanya sendirian. Saya bisa jalan kalau kita bisa berbarengan bersama-sama. Kalau jalan kita berjalan, kalau pengen cepat untuk berjalan, jalanlah sendirian. Tapi kalau kita mau berjalan lebih jauh, maka jalanlah bersama-sama. Baik, itu yang bisa saya sampaikan. Yang mau berteman, monggo bisa di-add komen dan subscribe ya. Kang Abdurrahman, ini nomor saya. Kalau ada kebakaran bisa hubungi nomor ini. Kebakaran hati ya. Silakan. Ini alamat saya. Ya kalau mau mampir, alhamdulillah. Saya juga lagi merintis, Bapak, merintis sekolah. Namanya Sekolah Alam Saung Sinau. Itu bisa dilihat juga Sekolah Alam Saung Sinau. Kita sekolah yang memang basic kita di alam ya. Jadi senang mendaki gitu dan lain sebagainya. Akhirnya kita buka sekolah namanya Sekolah Alam. Jadi gak ada kelas Pak. Sekolahnya ya di alam ya. Jadi ada alam barja, alam goib dan lain sebagainya ya. Moga bisa mampir kalau di Pare lagi suntuk gitu bisa mampir ke tempat saya karena sekolah saya mewah Pak. Mepet sawah, hampir sama kan ya? Mepet sawah ya. Silahkan mampir di Sekarang Kidul, Kayan Kidul. Bapak Ibu bisa di-search nanti ada. Terima kasih dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Sekali lagi saya masih belajar juga, mohon maaf jika banyak kekurangan.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selain motivasi dan lain sebagainya juga tim outbound Pak. Nanti kalau memang mau outbound bareng sama kita spesial LTE Cruise Pare ada diskon nanti. Silakan monggo kalau mau outbound bareng kita, entah itu muridnya atau jenengan, guru-guru dan lain sebagainya, monggo bisa hubungi Mas Arif ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan Mas Arif. Tepuk tangannya oleh Bang. Seru banget dan sangat menyentuh buat semuanya. Siapkan. Kemudian yang kedua, karena kemarin memang kita sudah agendakan ada sedikit evaluasi, mungkin dari teman-teman semuanya ada yang kita kasih kesempatan buat teman-teman semuanya yang coba area. Jadi untuk menyampaikan sesuatu mungkin seperti biasa. Jadi seperti itu karena memang jadwal kita sampai kita masih ada waktu kurang lebih 1 jam. Nah, kita kurang lebih masih ada waktu jam. At least mungkin kita sampai 30 menit lagi. Nah, nanti kita muter. Mungkin ada yang pengen disampaikan dari masing-masing teman-teman semuanya. Ya, itu mungkin langsung kita mulai. Oh ya, untuk outbound tadi Pak, nanti insya Allah bakal kita tidak lanjuti karena emang kita sebenarnya punya agenda outbound juga. Gitu. Gitu, jadi kita nanti biar seru-seruan bareng sama sound. Gitu. Oke, mungkin untuk yang pertama kita mulai dari Ibu Manajer ya. Nah, kita mulai dari Ibu Manajer untuk misalnya Anda, saya persilahkan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mohon maaf kepada tim semuanya, terutama kepada Pak Ari yang selama ini telah berbuat banyak kesalahan, sering marah-marah.